Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Prima Kusuma dengan NPM E1G021018 dari kelas B dengan mata kuliah komputer dan pemrograman coding. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tutorial ataupun langkah-langkah bagaimana membuat rancang bangun sensor suhu. Di sini sensor suhunya menggunakan TMP36 dan juga ada ISP32 serta alat pendukung lainnya seperti kabel jumper, dan juga ada perangkatnya yang digunakan untuk pemrograman yaitu Arduino IDE 232. Simak terus video ini untuk langkah-langkahnya. Buka Google Chrome. Setelah itu ketik Arduino IDE 232. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Pilih yang paling atas, klik. Lalu teman-teman pilih bagian software. Di sini teman-teman bisa scroll dulu ke bawah, dibaca-baca, dan bisa juga disesuaikan dengan Windows yang teman-teman pakai. Setelah itu pilih Windows Win 10 and under yang 64 bit, karena saya pakai yang Windows tersebut. Lalu klik. Di sini teman-teman bisa langsung klik saja just download. Setelah itu, masukkan alamat email aktif teman-teman. Dan jangan lupa checklist kedua ketentuan ini. Lalu, klik just download. Setelah itu, secara otomatis file akan di-download. Setelah itu, teman-teman klik file yang telah di-download. Klik I agree. Jangan lupa klik yang only for me. Terus next. Lalu teman-teman bisa pilih tempat penyimpanannya. Lalu install. Ini proses penginstalan, tunggu sebentar. Setelah itu checklist run Arduino IDE, lalu klik finish. Ini akan otomatis mendownload file-file pendukung untuk menjalankan dari Arduino IDE ini. Setelah file-file berhasil di-download, maka Arduino IDE siap digunakan. Selanjutnya masuk ke tahap perakitan alat. Di sini alatnya ada kabel jumper male to male dan juga ISP32 serta sensor suhu TMP36 dan juga kabel USB. Selanjutnya sambungkan kabel ke TMP36, di mana bagian biru ke bagian pin, hijau ke bagian volt, dan kuning ke bagian GND. Setelah itu, kabel biru disambungkan dengan 3V3 ke SP32, di mana ini menghubungkan pin di TMP36 ke 3V3 di ESP32. Dan selanjutnya kabel hijau disambungkan ke G2 di SP32, di mana menyambungkan TMP36 bagian volt ke G2 pada ISP32. Dan terakhir bagian kuning disambungkan ke GND di SP32, di mana ini menghubungkan antara GND di TMP36 dengan GND di ESP32.
Selanjutnya jangan lupa teman-teman sambungkan kabel USB-nya ke ESP32. Fungsi dari kabel USB ini adalah untuk mengalirkan data ke laptop. Pastikan semua sudah terhubung dengan benar dan sesuai. Setelah itu teman-teman hubungkan ke laptop. Selanjutnya akan muncul lampu indikator seperti ini yang menandakan ESP32 sudah aktif. Selanjutnya install driver. Selanjutnya di bagian search bisa teman-teman cari device manager. Lalu di bagian device manager klik. Selanjutnya alat yang sudah dirangkai tadi dihubungkan di laptop. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu teman-teman klik bagian ports. Nah, di sini akan muncul kode, yaitu di sini CP210. Setelah teman-teman tahu kode tersebut, teman-teman selanjutnya buka Chrome lalu ketikkan kode tersebut. Di sini CP210. Jangan lupa tambahkan driver. Setelah itu teman-teman cari yang Pololu. Di bagian ini teman-teman pilih yang nomor 2, yaitu Windows Driver and Installation Instruction. Diklik. Setelah itu teman-teman klik bagian CP2102 driver for Windows 4 MB zip. Jangan lupa diklik. Maka file akan otomatis terdownload. Setelah file selesai di-download, jangan lupa dibuka. Di sini kita akan mengekstrak file tersebut. Setelah itu, teman-teman bisa klik di bagian yang Pololu CP2102 yang 64 ya. Setelah itu ekstrak all. Di sini teman-teman bisa pilih lokasi penyimpanannya dan jangan lupa di checklist bagian show extract file dan itu klik install. Selanjutnya klik lagi Pololu, lalu klik yang Pololu ini yang 64 ya. Selanjutnya klik next, klik finish. Maka Arduino sudah terhubung dengan ESP32 nya. Selanjutnya tes ESP32. Untuk langkah pertama, buka dulu Arduino IDE nya. Lalu teman-teman klik bagian ini, lalu check other board. Lalu teman-teman cari yang ESP32 WROM DA modul. Setelah itu klik, lalu klik lagi OK. Setelah itu teman-teman bisa pergi ke tools, lalu klik port COM3. Nah, di sini maka ESP32 sudah terhubung pada Arduino-nya. Teman-teman juga bisa klik device manager, lalu klik bagian port COM-nya. Di sini juga sudah menandakan bahwa ESP32 sudah terhubung ke Arduino-nya.
Selanjutnya uji coba ESP32-nya. Di sini kita searching. Kita buka Walkwi. Untuk linknya ada di deskripsi. Setelah itu teman-teman jangan lupa pilih yang ESP32. Setelah terbuka, salin semua kode. Lalu teman-teman tempelkan di Arduino-nya. Di sini kita modif sedikit untuk bagian serial print Hello ESP32. Kita kopikan, lalu kita tempelkan di bagian delay yang 10 ini. Setelah itu teman-teman bisa debug. Di sini kita icon saja. Setelah itu teman-teman bisa upload. Tunggu sebentar, ini masih di komplain. Tunggu sampai selesai. Jika sudah seperti ini, teman-teman pergi ke tools, lalu teman-teman buka ke serial monitor. Pada bagian ini jangan panik, di bagian boardnya kita ganti sesuai dengan di bagian codingnya, yaitu pilih yang 11.5200 boardnya. Setelah itu ini menyatakan bahwa ESP32 sudah terhubung dan sudah berhasil dijalankan. Selanjutnya masuk ke tahap pemrograman sensor suhu. Pertama, teman-teman bisa buka Google Chrome-nya. Lalu teman-teman ketik simple thermometer using TMP36 and ESP32 4 step instruction. Linknya ada di kolom deskripsi. Setelah itu teman-teman bisa scroll ke bagian bawah untuk mencari coding dari sensor suhunya. Ini adalah codingnya. Di bagian bawah teman-teman bisa salin semua codingan ini. Setelah disalin, teman-teman kembali lagi ke Arduino ID-nya, lalu tempelkan semua kodenya. Setelah itu teman-teman klik upload, tunggu prosesnya sebentar. Teman-teman bisa klik tools, lalu klik serial monitor. Jangan panik, lalu teman-teman rubah di sini sesuai dengan codingnya. Setelah itu akan muncul suhu yang dihasilkan dari sensor TMP36. Uji coba sensor suhu yang pertama. Untuk percobaan yang pertama yaitu kita mengukur suhu di sinar matahari. Pertama ini di suhu yang ruangan yang tidak terpapar sinar matahari. Setelah itu sensor kita dekatkan ke sinar matahari yang memiliki suhu lebih panas. Kita lihat di mana terdapat perubahan pada sensor yang menaikkan suhu, di mana ini menunjukkan bahwa sensor suhu sudah berfungsi dengan baik. Untuk uji coba yang kedua,
Untuk uji coba yang kedua, sensor suhu kami letakkan di tempat yang panas. Di sini suhu atau temperatur menunjukkan kenaikan terus, menunjukkan bahwa sensor suhu telah berfungsi dengan baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.